Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama aku, Aulia Dwi. Dalam video pembelajaran ini, aku akan menjelaskan tentang matematika, yaitu faktor persekutuan terbesar. Pasti teman-teman gak asing lagi nih, apa itu faktor persekutuan terbesar, yang disingkat dengan FPB. Yuk ikutin aku dengan slide selanjutnya. Kita masuk ke dalam pengertian faktor persekutuan terbesar, yaitu diberikan bilangan bulat A dan B yang keduanya tidak nol, bilangan bulat tidak negatif, D dikatakan faktor persekutuan terbesar dari A dan B. D dinotasikan sebagai A, B. Jika dan hanya jika D memenuhi dua sifat berikut. Yang pertama, D membagi A dan D membagi B, yaitu D habis membagi A dan D habis membagi B. Yang kedua, jika D membagi A dan D membagi B, maka D kurang dari sama dengan D. Selanjutnya, masuk ke dalam definisi 2.2, yaitu jika A dan B adalah bilangan bulat, maka suatu bilangan bulat D disebut faktor persekutuan dari A dan B. Jika D habis membagi A dan D habis membagi B. Kita masuk ke dalam definisi 2.3, yaitu jika A dan B adalah bilangan-bilangan bulat yang sekurang-kurangnya satu di antaranya tidak sama dengan 0, maka faktor persekutuan terbesar FPB dari A dan B diberi simbol A, B adalah suatu bilangan positif. Misalnya, D yang memenuhi yaitu yang pertama adalah D habis membagi A dan D habis membagi B, serta jika E habis membagi A dan E habis membagi B, maka E kurang dari sama dengan D. Dari definisi tersebut, dapat dimengerti bahwa jika A, B sama dengan D, yaitu D adalah faktor persekutuan terbesar dari A dan B, maka D lebih dari sama dengan 1. Dan apabila ada faktor persekutuan lain, misalnya E, maka E kurang dari sama dengan D. Selanjutnya, kita akan membahas teorema 2.6. Jadi, teorema 2.6 yaitu jika A, B sama dengan D, maka A membagi D, B membagi D, sama dengan 1. Apabila A dan B dua bilangan bulat positif dengan A, B sama dengan 1, maka dikatakan bahwa A dan B itu adalah saling prima atau A prima relatif terhadap B. Selanjutnya, kita akan membahas cara menentukan FVB. Teman-teman kira-kira tahu nggak nih, gimana sih cara menentukan FVB? Aku punya beberapa cara nih. Yang pertama yaitu dengan faktorisasi prima. Apa sih faktorisasi prima itu? Jadi faktorisasi prima adalah perkalian faktor-faktor prima yang merupakan itu adalah ilmu mencari faktor persekutuan terbesar dan kelipatan persekutuan terkecil juga. Menurut Lidiawati et al. 2015. Dan faktorisasi prima ini memiliki dua cara atau dua metode, yaitu dengan metode pembagian sama metode pohon faktor. Yuk kita slide selanjutnya, yaitu dengan dua metode penjelasan dari dua metode tersebut. Masuk ke dalam metode pertama, yaitu metode pembagian. Jadi metode pembagian yaitu pemfaktoran bilangan-bilangan yang lebih kecil sampai seluruh faktornya adalah bilangan prima. Sebagai contoh, mengkomunikasikan faktor prima dari 42. 42 dapat dibagi dengan bilangan prima paling kecil yang bisa dibagi dengan 42, yaitu 42 bagi 2 sama dengan 21. Selanjutnya, 21 dibagi dengan bilangan prima paling kecil yang bisa dibagi dengan 21, yaitu 21 bagi 3 sama dengan 7. Cukup berhenti di angka 7 karena 7 tidak bisa dibagi lagi dengan bilangan prima. Maka faktor dari 42 adalah 2 dikali 3 kali 7 menurut Sukianto dan Wahyuni 2021. Dengan menggunakan
Yang kedua yaitu dengan menggunakan metode pohon faktor, yaitu pengertiannya, pohon faktor merupakan penyelesaian pemecahan pembagian dengan menggunakan cabang pohon atau diagram pohon untuk pemfaktoran suatu bilangan, Widiawati et al. 2012. Contoh soal, tentukan FEB dari 48 dan 72 menggunakan faktor. Jadi faktor dari faktor prima dari 48 yaitu 48 diturunin menjadi 2 faktor yaitu 2 kali 24. Nah, 24 diturunin lagi jadi 2 kali 12. Terus pecah lagi 12. 12 diturunin lagi jadi 2 kali 6. Terus 6 diturunin lagi pecah jadi 2 kali 3. Jadi faktor prima 48 adalah 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 3. Terus yang kedua yaitu faktorisasi prima 72 dengan menggunakan pohon faktor, yaitu mulai dengan membagi 72 menjadi 2 faktor, yaitu 2 kali 3, 6, pecah 36, turunin menjadi 2 kali 18. 2 kali 18 diturunin 18 diturunin jadi 2 kali 9 dan 9 diturunin kembali jadi 3 kali 3. Karena 3 itu tidak bisa membagi kembali, jadi faktorisasi prima dari 72 adalah 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 3. Langkah selanjutnya, hasil akhirnya adalah ambil faktor prima yang sama dengan pangkat terkecil. Jadi faktor 2 ada pada keduanya, pilih pangkat terkecil yaitu 2 kali 2 kali 2. Dan faktor ketiga ada pada keduanya, pilih pangkat terkecil juga, jadi 3. Jadi FEB dari 72 dari 48 dan 72 adalah 24. Karena 2 kali 2 kali 2 kali 3 sama dengan 8 kali 3 sama dengan 24. Oke, dari pohon faktor, metode pembagian, faktorisasi prima, kira-kira teman-teman udah pada ngerti belum nih cara menentukan FEB? Nah, aku juga punya satu lagi metode yang dapat memudahkan teman-teman atau memudahkan dengan cepat teman-teman menentukan FEB. Yuk ikutin aku terus ya. Teman-teman, ini adalah metode algoritma Euclidean. Jadi, definisi ada algoritma Euclidean atau Euclides adalah penerapan algoritma berkali-kali sampai menghasilkan sisa yang sama dengan 0. Algoritma Euclides dapat dinyatakan dalam teorema berikut ini. Ini teman-teman teoremanya. Jadi, jika RO, R1 Z RO lebih dari R1, R1 lebih dari 0, dan dengan langkah-langkah algoritma pembagian dibentuk suatu barisan menurun, bilangan-bilangan bulat itu sama dengan 0 yaitu. Itu. Mungkin teman-teman kalau dari teorema ini masih belum mengerti ya. Yuk kita lanjut ke dalam contoh soal. Berikut ini adalah contoh soal yang harus teman-teman tahu. Jadi tentukan dari FEB dengan teorema Euclides, yaitu tentukan FEB dari 866 dan 654, yaitu dengan algoritma Euclides diperoleh. Jadi karena FEB dari 866, jadi 866 paling letaknya di paling pojok, yaitu berapa kali berapa yang hasilnya 866 dengan mengalikan 654, yaitu 1 dengan angka terkecil terlebih dahulu, yaitu 1 dikali 654 ditambah 224. Nah, 654 diturunin di paling pojok letaknya. Sama dengan berapa kali berapa yang hasilnya 654. Dan 212 yang di atas tadi, itu diturunin di tengah. Jadi, 3 dikali 212 ditambah 18. Nah, selanjutnya diturunin kembali. Jadi, 212 sama dengan 11 dikali 18 ditambah 14. Nah, diturunin lagi 18. 18 itu adalah 1 dikali 14 ditambah 4. Dan diturunin kembali 14 itu sama dengan 3 dikali 4 ditambah 2. Dan diturunin kembali hingga 0 itu jadinya
4 sama dengan 2 dikali 2 ditambah 0. Itu sesuai dengan teorema yang sebelumnya, teman-teman. Jadi FVB dari 866 dan 654 adalah 2. Nah, itu teman-teman tanpa harus menghitung dengan lama ataupun dengan memakan waktu. Jadi langsung bisa dapat nih teman-teman dengan menggunakan teorema Euclides ini atau Euclidean. Teman-teman, ini udah di penghujung video pembelajaran. Jadi, aku ngucapin terima kasih ya teman-teman yang udah mendengarkan atau melihat video pembelajaran ini. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe video ini. Assalamualaikum.